Baik, sehubungan dengan pertanyaan peserta kursus di kursus online SAP 2000 di Bimbel Komet ya. Beliau menanyakan bagaimana cara cepat modeling tower ya, tower 3 dimensi di SAP 2000, tapi saat ini saya akan tunjukkan cara mudahnya dengan memodelkan dulu di AutoCAD ya. Jadi saya akan modelkan dengan ukuran yang saya tentukan sendiri. Nanti silakan jika Anda ingin menyesuaikan dengan gambar kerja yang Anda miliki, boleh ya. Mula-mula saya pastikan unit yang saya gunakan sesuai dengan kebiasaan saya ya. Dalam hal ini adalah designer, unit, UN, enter ya. Saya akan pakai milimeter karena saya lebih terbiasa dengan milimeter. Silakan ganti satuan lain jika Anda menghendaki itu. Tapi nanti sebelum saya import ke SAP 2000 saya akan ganti ke meter karena setup di SAP 2000 umumnya bisa pakai meter ya. Saya akan buat begini ya. Saya ulang, L enter. Saya akan buat garis ya. Saya hidupkan auto mode, tekan F8 di keyboard untuk menghidupkan auto mode. Saya ketik 1 enter di sini. Enter untuk mengakhiri line yang pertama ya. Nah, ini satu line yang pertama. Lalu untuk membuat segitiga agar sepanjang 1 meter di sini ya, maka saya akan membuat lingkaran yang radiusnya 1 meter. C enter. Saya letakkan di sini. Lalu saya input radiusnya 1 enter. Nah, dan saya juga buat lingkaran yang senternya di sebelah kiri. C enter. Saya klik di sini, radiusnya saya masukkan 1 enter. Nah, ini supaya mendapatkan jarak yang sama, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Saya butuh titik perpotongan ini. Saya buat lagi L enter. Saya klik di sini. Saya matikan auto mode ya. Saya klik di sini dan saya klik di sini. Nah, enter untuk mengakhiri. Saya pilih kedua lingkaran. Saya tekan delete di keyboard. Jadi lingkaran tadi hanya untuk membantu mendapatkan supaya ini jadi lingkaran. Maksudnya ini jadi segitiga sama kaki ya. Nah, setelah itu saya akan ubah ini ke tampilan perspektif. Nah, begini. Tampilan perspektif sehingga kita tampilannya dia terkesan seperti ada di bawah ya. Saya akan buat tiangnya. Saya akan buat tiangnya L enter. Kita bisa gunakan 3D polyline ya. 3D poly. Nah, kemudian saya klik di sini ya. Lalu titik berikutnya saya buat begini. Add 0,0,1. Artinya kita sedang menghendaki dia di sepanjang sumbu Z1. Enter. Nah, begini ya. Lalu saya copy, CO, enter. Saya copy, pilih objek, enter. Saya klik di ujung sini, klik di sini, dan klik di sini. Ya. Kemudian saya akan buat bracingnya di sini. Ini saya copy dulu deh. CO enter. Saya copy dulu dari sini ke sini, ya. Kemudian saya buat bracingnya. L enter. Seharusnya saat membuat frame kita tidak membuat di layer 0 ya. Saya kelewatan. Saya akan tunjukkan bagaimana membuat layer baru dan memindah ini ke layer frame. Ketik LA enter untuk membuat layer ya. Jika kita membuat di layer 0 maka nanti tidak terdeteksi di SAP 2000. Jadi saya buat layer baru.
saya beri nama frame ya, atau rangka. Nah, kemudian yang sudah terlanjur ini kita pilih, lalu kita ganti dia menjadi layer frame ya. Nah, sehingga saat kita klik dia sudah berubah menjadi frame. Nah, sekarang saat kita tekan escape, saat kosong seleksinya, ini masih 0. Jadi kita aktifkan di layer frame sekarang, sehingga apapun objek yang kita buat setelah ini sudah tergolong ke layer frame ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya saya akan buat bracing ya dengan line. Kita boleh dengan line, tidak harus 3D polyline, karena ini sudah ada snapnya. Jadi saya akan ambil snapnya begini. Tekan shift dan klik tengah untuk melakukan orbit ya, begini. Nah, saya orbit di sisi sini deh. Lalu saya buat line lagi, L enter. Saya klik di sini. Ya kan? Enter untuk mengakhiri. Lalu saya buat bracing lagi di sini. L enter. Klik di sini dan di sini. Enter. Nah, ini sudah jadi ya. Saya buat sederhana saja. Kemudian ini saya akan copy secara array ke atas ya. Jadi misalkan saya menghendaki dia ada 6 kali array ke atas. Caranya begini, CO enter. Pilih semua objek. Enter. Kemudian base point-nya saya klik di ujung sini ya. Lalu saya aktifkan mode array. A, enter. Nah, kita mau array berapa kali? Misalkan kita mau array saya buat 7 deh, 7 kali. 7, enter. Nah, selanjutnya kita lakukan kita klik di sini ya. Kita klik di sini sehingga dia jadinya sebanyak ini. Ya. Nah, ini berarti ada sekitar berapa? 8 meter atau 7 meter. Oh, tadi 7 dikali 2 ya. 7 dikali 2 berarti ada 14 meter. Nah, ini yang di atas sendiri saya copy dari sini. CO, enter. Yang ini saya copy. Enter. Saya klik dari sini ke sini. Nah, sehingga ini tertutup begini ya. Kemudian kita save ya. Kita save sebagai nama. Kita beri nama tower import to sub 2000. Nah, kita save misalkan ke versi lama ya. 2007 misalkan. Kita save. Nah, untuk bisa diimport ke sub 2000, kita bukan menyimpan dalam format DWG ya, tapi kita juga harus ekspor lagi atau save as. Save as atau export. Ini di sini save as saja ya. Save as ke format lain ya, other format. Nah, kita buat DXF. DXF-nya kita buat versi lama saja, karena saya menggunakan sub 2000 yang versinya tidak terbaru. Ini ya, DXF yang tahun 2007 saya buat. Lalu kita klik save. Ya. Nah, kita tidak bisa mengimport filenya ke program jika file DXF tadi masih kita buka. Artinya masih kita operasikan. Jadi saya close dulu, lalu saya simpan. Dia meminta untuk save ke AutoCAD 2018, saya ketik iya. Nah, tadi file yang lain yang DXF sudah tersimpan ya, 2018. Nah, save. Nah, lalu kita pastikan filenya tadi masih ada ya. Ini yang format DXF. DXF Tower Import to Sub 2000. Selanjutnya kita akan buka Sub 2000 kita.
ya. Jadi keuntungan ketika kita menyimpan pada format file lama bisa dibuka di banyak versi SAP 2000 meskipun versinya agak lama ya. Nah, tadi saya belum mengganti format ke unit meter ya. Jadi saya buka lagi ini. Karena jika formatnya masih milimeter, kita akan sulit nanti di SAP 2000-nya harus milimeter juga. Di SAP 2000 saya lebih terbiasa pakai meter, jadi saya ganti ya UN, enter. Di sini saya ganti meter. Nah, dan kita boleh ingat ya di sini ya, global up direction-nya kita butuh ini tahu. Global up direction artinya arah atas di sini menghadap Z positif. Z positif di sini menghadap ke atas ya. X positif menghadap ke sini, ke kanan. Lalu Y positif menghadap ke sana juga, kanan atas. Ya. Jadi ini Z-nya menghadap ke atas, global up direction-nya searah sumbu Z positif. Setelah saya kembalikan unit ke meter, saya export lagi ya. Export, save as maksudnya, other format. Lalu saya buat DXF yang versi 2007. Ini saya kasih keterangan meter, yang tadi berarti milimeter. Kita klik save ya, lalu kita close. Saya nggak perlu simpan karena tadi sudah simpan. Kemudian kita buka SAP 2000 kita ya, lalu kita klik new. Nah, ini pastikan satuan yang kita gunakan itu sama dengan satuan di AutoCAD ya. Tadi sudah kita sepakati gunakan meter. Jadi saya ganti kilonewton meter di sini. Lalu kita tidak perlu menggunakan grid lagi karena model yang kita buat tadi sudah jadi di AutoCAD ya. Jadi saya klik blank di sini. Nah, kemudian kita buka menu file, import. Kita importnya di ini. AutoCAD DXF file. Nah, di sini tidak ada import dari DWG ya, tapi DXF. Nah, kita klik ini. Nah, lalu kita pilih yang satuan meter tadi ya, kita open. Global up direction, kita ingat tadi arahnya Z ya di AutoCAD, Z positif, dan unitnya meter ya. Kita klik OK. Nah, kemudian tadi layernya kita pakai layer frame. Nah, jika Anda membuat dengan layer 0, maka layer 0 tidak dideteksi. Maka layer 0 tidak terdeteksi di SAP 2000. Jadi sebaiknya menggunakan layer dengan nama lain. Dan agar lebih mudah kita buat nama frame saja. Supaya sesuai dengan ini frame ya. Rangka. Lalu kita klik OK. Nah, ini modelnya sudah jadi ya. Kemudian di sini ini masih frame yang dia definisikan sendiri ya. Kita bisa coba extrude view-nya. Nah, extrude view-nya juga masih nggak terlihat apa-apa di sini. Extrude view, apply to all windows. Nah, karena kita belum menentukan ini profil apa ya. Ini kita bisa lihat dari XY-nya. Ini tampak denahnya. Kemudian kita perlu definisikan dulu section-section yang kita gunakan ya. Misalkan di sini saya buka menu define, section properties, lalu frame section. Saya akan tambahkan section baru, misalkan section baja pipa ya. Pipanya pertama steel pipe, diameter 150
mili ya. Nah, 150 mili ini satuan meter ya. Berarti satuan meter 0,15 begini. Nah, thickness-nya biarkan saja segini ya. Atau 0,008 misalkan. Nah, ini berarti 8 mili ya. Materialnya saya ikutin default saja ya. Default dari SAP 2000. Jika Anda menghendaki properti material sendiri, maka bisa di-define di materialnya. Yang penting jangan diganti ini beton ya. Lalu kita klik OK. Kemudian saya tambah lagi, ini kan pipa ya. Pipa 6 inci 150, jadi ke atasnya saya buat lebih mengecil. Add new. Nah, kemudian ini saya beri nama steel pipe. Dia 100 misalkan. Berarti ini 0,1. Thickness-nya saya kurangi, tadi ini kan thickness 8 ya. 0,07 misalkan. Lalu saya tambah lagi. Saya tambah lagi steel pipe. Steel pipe dia 75 misalkan. Ini 0,075. Thickness-nya saya buat 6 mili, 006. Begini ya. Lalu klik OK. Kemudian untuk angle atau besi siku, di sini saya contohkan import. Import, lalu kita pilih angle di sini ya. Nah, di sini library-nya saya pilih Cina ini. Umumnya kita banyak ambil angle di Cina. Nah, ini misalkan pakai angle 50 yang thickness-nya misalkan thickness 5 mili. Lalu klik OK. Ya, kita bisa lihat di sini thickness-nya 5. Oh, ini thickness-nya 5, lalu tingginya 5 cm, lebarnya 5 cm ya. Lalu klik OK. Nah, ini untuk lebih mudahnya kita assign yang paling banyak ya. Di sini untuk lebih mudahnya saya akan assign area tiang dulu ya. Nah, saya orbit. Nah, ini tampilan extrude-nya ternyata muncul setelah kita orbit ya. Jadi yang 6 inci misalkan saya buat dari sini. Dari sini ke sini. Nah, ini saya ganti profilnya jadi 6 inci atau 150 tadi ya, pipa 150. Buka menu assign, lalu frame section, saya assign steel pipe diameter 150. Klik OK. Nah, kita update dengan orbit ya. Tadi sampai mana ya? Di sini ya. Coba kita klik kanan. Nah, ini ya sectionnya ya. Yang atas juga steel pipe ya. Berarti pertama kali desain dia terdeteksi jadi steel pipe 6 inci semua. Lalu yang di tengah misalkan dari sini ke sini, ini saya ganti assign frame section, saya kecilkan jadi diameter 100. Klik OK. Nah, ini sudah mengecil ya. Lalu yang di atas saya assign dulu. Jadi sengaja saya pilih semua dengan bracingnya, nanti bracingnya kita ganti terakhir. Lalu kita assign frame section, saya kecilkan jadi diameter 75. Nah, semakin ke atas semakin kurus ya. Nah, kemudian supaya kita mudah memilih semuanya, saya orbit nih.
Saya orbit sehingga tampilannya begini. Saya putar sedikit saja. Nah, ini saya orbit lagi supaya mudah seleksinya. Nah, begini. Lalu saya pilih di sini. Nah, kita pastikan ya. Kita pastikan yang terpilih hanya bracing saja dari bawah ke atas. Lalu kita assign, kita ganti siku. Buka menu assign, frame section. Lalu kita kasih angle. Klik OK. Nah, ini angle ya. Kemudian kita orbit lagi. Kita putar view-nya supaya kita mudah menyeleksi area bracing-nya. Nah, kemudian kita seleksi area bracing. Kita pilih, lalu buka menu assign, frame section, kita beri angle 50 ini ya, klik OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke sisi sebelahnya. Begini, kita coba seleksi. Oh, posisinya kurang tegak sedikit. Anda bisa memilih satu-satu sebenarnya ya dari view 3D-nya. Jadi klik satu gini, klik satu. Nah, tapi saya coba dengan seleksi window seperti ini. Karena ini tentu lebih cepat ya dengan seleksi window. Nah, setelah terpilih semua, kita buka menu assign. Frame section, lalu kita beri angle ya. Strukturnya ini belum stabil karena belum ada tumpuan ya. Jadi kita pilih dulu tumpuannya. Tumpuannya ada di bawah sini ya. Nah, kita pilih 3 titik ini, dan titik ini. Lalu buka menu assign, join, restrain. Misalkan ini sendi. Ya, saya klik sendi, lalu klik OK. Nih, tumpuannya sudah muncul. Saya coba akan analisa, ya. Saya coba akan run tanpa beban dulu. Run, saya langsung run now. Jadi kita coba analisa dengan berat dia sendiri. Apakah dia stabil sebelum dikasih beban. Kita save dulu ya. Latihan tower import from AutoCAD. Nah, ini ya animasinya. Jika kita lihat animasinya, dia sudah cukup stabil, tidak ada goyangan yang signifikan atau tidak ada indikator struktur tidak stabil ya, goyangnya jauh atau ada frame yang tidak terjoin. Kita bisa cek desain di sini, still frame design, start design or check of structure. Jadi menu ini bisa setelah kita run analisis. Jika belum run, maka Anda harus run dahulu ya. Nah, di sini biru semua ya, karena memang belum dikasih beban. Nah, untuk selanjutnya silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan desain Anda, dan silakan beri juga pembebanan sesuai dengan desain dan kebutuhan yang ingin Anda rencanakan. Itu saja simulasi bagaimana cara memodelkan tower dari AutoCAD
lalu kita import ke dalam SAP 2000 dengan mudah dan cepat. Selamat mencobanya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam.